Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, para asatidz yang saya hormati, dan para jamaah Masjid Al-Furqan yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita kali ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini kita dapat berkumpul bersama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk melanjutkan kajian di minggu subuh ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan amal soleh yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan pelajari makalah yang ke-42, al-maqalatut tsaniyah wal arba'un. Makalah yang ke-42 ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makalah langsung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bicara tentang omongan Nabi itu berarti hadis, dan setiap hadis pasti ada yang meriwayatkan, dan tidak khawatir hadis yang disampaikan di dalam kitab ini adalah rawahu an-Nasa'i, jadi ada perawinya. Annahu qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum. Hubbiba itu kalau dalam grammar bahasa Arab merupakan fi'il madhi majhul. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata pasif. Ya. Ada makan, ada dimakan. Ya. Ada minum, ada diminum. Kan kalau kita mengatakan makan pasti ada objeknya. Nah, kemudian kalau sudah ini kalimat pasif dalam bahasa Arab itu disebut majhul. Nah, dari akala menjadi ukila, dari makan menjadi dimakan. Nah, dari habbaba menjadi hubbiba. Hubbiba artinya dicintai. Ilayya, oleh saya, min dunyakum, dari urusan duniamu. Ai mahbubatikum mimma bainas samawati wal ar, atau sesuatu yang dicintai oleh kamu yang ada di antara langit dan bumi ini. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada urusan dunia yang sangat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu dicintai oleh semua manusia. Beliau bersabda ini terhadap sahabat-sahabatnya. Ada yang kau cintai, kata Nabi, dan itu dicintai juga oleh aku. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu basyarun walaupun lakal basyari. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan manusia biasa bagaimana? Ada urusan-urusan dunia yang dia cintai, yang dia sukai. Contohnya, manusia biasa tidur, Nabi pun tidur. Manusia makan, Nabi pun makan. Karena memang Nabi itu adalah manusia.
Cuma tidak seperti manusia biasa. Makanya di dalam syair dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena dari gerak-geriknya, dari ucapannya itu adalah wahyu. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, setiap apa yang dilakukan oleh beliau, itu adalah dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yuha, itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Jadi yang dimaksud dengan kalimat di sini hubbiba ilayya min dunyakum, para sahabat-sahabat itu kan manusia biasa juga. Mereka itu senang terhadap urusan-urusan dunia, ya. Nah, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada yang aku cintai, sebagaimana kamu mencintainya. Salasun, ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah at-tibu. Nabi mencintai wangi-wangian. Ini kan lumrah. Jadi orang senang terhadap yang wangi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang terhadap wangi-wangian ini. Jadi Nabi itu suka parfum. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi itu suka parfumnya, namanya parfum ambar dan misik. Dari Anas radhiyallahu an, beliau pernah pernah berkata, "Ma syamamtu anbaran qattun wala miskan." Aku tidak pernah mencium, ya, aroma anbar, yaitu sebuah nama dari minyak wangi, wala miskan, dan termasuk juga misik, wala syai'an atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang lebih wangi daripada aroma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai parfum yang terutama adalah yang bernama ambar dan misik tadi. Bahkan beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya dari Ibni Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hada yaumu idin." Sesungguhnya pada hari ini, kata beliau, adalah hari Id. Yang dimaksud hari Id di sini adalah pada saat itu beliau bersabda pada hari Jumat. Ja'alallahu muslimina, Allah jadikan hari Jumat itu, hari Id itu bagi orang-orang Islam. Faman ja'a ilal jumu'ati, barang siapa yang datang pada hari Jumat, falyagtasil, maka dia dianjurkan untuk mandi. Wa in kana thayyibun, dan kalau ada tibun, bukan thayyibun, wa in kana tibun, dan kalau ada minyak wangi, ada parfum, falyatamasha, maka pakailah minyak wangi itu. Jadi kalau hari Jumat kita dianjurkan selain daripada mandi, juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi artinya wangi-wangian itu bukan sekedar keinginan kita, tetapi itu adalah kelakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah saya katakan, setiap apa yang dilaksanakan oleh Rasul kemudian itu menjadi ajaran, dan itu menjadi sunnah kita laksanakan. Karena dilaksanakan oleh Nabi, kemudian kita melaksanakannya, maka memakai wangi-wangian itu terutama di hari Jumat itu adalah sunnah hukumnya. Dan bahkan di setiap kita menggunakan itu dengan niat ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi sunnah. Jadi pakai minyak wangi aja ibadah, karena ibadah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waalaikum bisiwak, di samping pakai wangi-wangian, hari Jumat itu disunnahkan untuk bersiwak. Itu sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis lain juga disebutkan Nabi itu tidak pernah menolak kalau dikasih hadiah berupa minyak wangi, ya, berupa parfum. Jadi kalau ada yang ngasih hadiah kepada beliau berupa minyak wangi atau parfum, itu Nabi tidak pernah menolaknya. Ini artinya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka, sangat senang dengan menggunakan parfum. Intinya adalah bahwa memakai parfum itu termasuk sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah berarti ibadah. Karena ibadah ketika kita pakai maka akan mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pasti manfaatnya banyak. Di antaranya adalah kalau kita memakai wangi-wangian, itu tercium oleh orang rasa wanginya, sehingga ada rasa nyaman di situ. Nah, kita juga punya percaya diri, kemudian orang lain juga enggak menikmati hal-hal yang baunya beda dengan minyak wangi. Kenapa disunahkan pada hari Jumat, pada ketika kita melaksanakan Jumat? Karena ketika Jumat itu kan orang berkumpul. Nah, dimana ketika orang berkumpul, apalagi sekarang Jumat tidak libur, ya, Jumat bukan hari libur, dan orang dari mana-mana itu kan masuk. Ya. Ada yang habis kerja bakti, kemudian nggak sempat mandi, masuk ke masjid untuk sholat. Kemudian orang habis kerja capek, ya, apalagi kerjanya kerja kuli bangunan, nggak mandi dulu, kemudian masuk ke dalam masjid tanpa wangi-wangian. Apa yang terjadi? Keringat di situ semuanya kumpul jadi satu, sehingga tidak nyaman di dalam masjid itu. Sehingga karena tidak nyamannya itu, ya timbullah ketidakenakan di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu disunahkan untuk mandi ketika hari Jumat, dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian agar terjadi kenyamanan dalam ibadah kita melaksanakan sholat Jumat tersebut. Nah, cuma jangan berlebihan memang. Ketika kita menggunakan minyak wangi itu jangan berlebihan. Mentang-mentang dianjurkan untuk sunnah Nabi, kemudian biar wanginya ini tersedot ke semua masjid, ya, ke semua orang di masjid, pakai satu botol kita siram semua. Itu berlebihan namanya. Israf dalam segala hal apapun ini termasuk yang dilarang. Dan ingat, parfum yang kita gunakan jangan ada parfum yang ada alkoholnya. Ya, kalau di Arab itu banyak sekali nama minyak-minyak wangi, ya. Ada yang namanya Hajar Aswad, ada misik kasturi. Misik kasturi juga ada yang macam-macam, ada yang warna putih. Kemudian ada lagi minyak wangi yang namanya antik, malaikat subuh, ya. Ya Ustaz, ya, ada minyak wangi yang namanya malaikat subuh. Nah, kemudian ada kasturi Yamani. Kemudian ada Al-Hanjar, ada Seba, kemudian ada Mikail, ada Wardah, kemudian ada Aud. Banyak sekali nama-nama minyak wangi itu. Nah, ini dianjurkan. Dan itu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini urusan dunia, ya. Jadi urusan dunia para sahabat, dan termasuk urusan dunia untuk kita minyak wangi ini, tapi ini dicintai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan beliau, maka kita juga harus mencintai dan mengamalkannya. Ya, karena sangat bermanfaat buat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain dari at-tibu, selain daripada minyak wangi yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wan-nisa'u, perempuan. Ya, jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap istri-istrinya itu sangat luar biasa, ya, terhadap wanita. Ya. Karena memang ini meskipun urusan dunia tapi bisa berpahala. Urusan dunia. Dan semua manusia itu mencintai ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fitrah ini dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya keinginan-keinginan. Ya, adanya keinginan-keinginan. Hubbus syahawat. Yang terdiri dari pertama adalah minan nisa. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi manusia ini urusan dunia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal. Yang pertama adalah cinta kepada perempuan. Artinya cinta kepada lawan jenis. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Ini adalah fitrahnya. Jadi fitrahnya di dunia ini manusia hidup, laki senangnya sama perempuan, perempuan senangnya sama laki. Maka jadi aneh kalau laki senang laki, perempuan senang perempuan. Nah, sekarang kan yang terjadi itu. Bahkan kemarin itu mau mengadakan sebuah pertemuan besar se-Asia Tenggara, ya, di Jakarta. Tapi alhamdulillah ada yang tanggap.
Majelis Ulama Indonesia mengecam habis, kemudian FPI juga mengecam. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi itu di Jakarta. Tapi mau diselenggarakan lagi di tempat-tempat lain, tetapi ini pun harus dijaga, jangan sampai Indonesia ini menjadi tempat sarang-sarang mereka LGBT. Sekarang mereka itu sedang berusaha habis-habisan agar dilegalkan gitu ya. Sebab ada negara-negara yang sudah melegalkan ini. Laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan. Sedangkan tujuan dari perkawinan itu di dalam kitab I'anatul Thalibin di sana dijelaskan yang paling pertama adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Nah, kalau laki kawin sama laki, perempuan menyalurkan seksualnya dengan perempuan, mana bisa mendapatkan keturunan. Nah, oleh karenanya harus dijaga jangan sampai kelakuan ini sampai dilegalkan, apalagi di negeri kita. Oh, ngeri ya. Kalau sampai negeri kita atau DPR nanti ketuk palu untuk mengesahkan kelakuan seperti ini. Karena sudah tidak fitrah lagi, sudah bukan kebiasaan lagi, bukan sunnatullah lagi. Tapi ini sudah penyimpangan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta terhadap perempuan ini adalah memang anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk laki-laki. Dan begitu juga perempuan untuk menghiasi kehidupannya mencintai laki-laki. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada perempuan. Makanya jangan heran kalau beliau nikah itu sampai kepada 11 wanita. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain ada sampai 13 perempuan. Ya. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu cinta terhadap yang kita cintai, ya, urusan dunia ini adalah senang kepada perempuan. Jadi ini membuktikan kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, tetapi tidak biasa, tidak seperti manusia biasa. Jadi kalau Nabi jatuh cinta kepada perempuan, ini adalah manusiawinya. Bahkan beliau itu pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan sampai 2 kali meminang tetapi ditolak. Ya. Dalam sejarah diceritakan gitu. Ada 2 perempuan yang dipinang oleh beliau, ada 1 perempuan yang dipinang oleh beliau sampai 2 kali. Dan ini terjadi sebelum beliau nikah sama Siti Khadijah. Artinya kalau ada cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan, itu dialami juga oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejarah mencatat bahwa sebelum beliau nikah dengan Siti Khadijah, itu beliau mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini anak pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Ya, yang nama aslinya adalah Fakhitah. Ya, diberikan julukan Ummu Hani. Pertama beliau melamar Ummu Hani ini ketika masih dalam keadaan lajang, masih dalam keadaan belum menikah. Nah, tetapi pada saat itu tidak diterima. Yang dikatakan dalam sejarah yang tidak menerimanya itu adalah pamannya sendiri, orang tua dari Ummu Hani ini. Kenapa? Ya, karena alasannya Ummu Hani ini sudah dipinang oleh orang lain. Ya. Terus alasan yang kedua, begitu beliau janda, dilamar lagi oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ummu Hani jawabnya apa? Menolaknya. Karena saya punya yatim. Karena saya punya yatim. Kalau saya menerima Rasul, saya khawatir anak-anak saya tidak terurus. Karena saya pasti akan mencintai Rasul. Jadi dengan alasan yatim inilah Ummu Hani ini menolak Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjadi suaminya. Sejarah mencatat seperti itu. Nah, makanya orang perempuan yang jadi janda kemudian bisa menghidupkan anak-anak yatimnya, itu termasuk bagian orang yang mulia dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang mengurus anak yatim bagaikan 2 jari di dalam surga. Dan insya Allah ini berlaku juga buat orang-orang yang mengayomi anak-anak yatim, kafilul yatim, yaitu orang-orang yang peduli dan memperhatikan anak-anak yatim. Sebab kalau orang tidak peduli terhadap anak-anak yatim itu di dalam surat Al-Maun dikatakan apa? Yukadzibu biddin, sebagai pendusta agama. Orang yang mendustakan agama salah satu diantaranya adalah
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ahli tafsir mengatakan menghardik di sini bukan hanya mencaci maki, bukan hanya marahin anak yatim, tetapi tidak peduli terhadap anak yatim pun. Anak yatim dalam kesulitan, nggak pernah ada perhatiannya. Makanya kalau di masjid ini ada perhatian dan ada kepedulian terhadap anak-anak yatim, maka insya Allah orang-orang yang peduli itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jaminan, Pak. Jaminan orang yang menghidupi anak yatim itu mendapatkan keberkahan. Ya, di dalam surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Fajr itu Allah firmankan begini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Ada manusia yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kenikmatan, rezeki yang banyak, terus duit yang cukup, kemudian dia mengatakan Robbi akroman, kenikmatan-kenikmatan itu dia mengatakan dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikit-dikit alhamdulillah saya berkah, alhamdulillah saya berkah, karena terus dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya diberikan. Tetapi kata Allah, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji manusia dengan dicabut rezekinya, dibatasi, dikurangi rezekinya, ya, kesehatannya, kemudian kenikmatannya, bahkan rezeki yang berupa hartanya dicabut, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dihilangkan. Kemudian apa kata dia? Rabbi ahanan, Tuhanku sedang murka sama aku. Ya. Kata Allah, kalla, bukan seperti itu, tapi ada penyebabnya. Kenapa Allah cabut rezeki itu, Allah cabut kenikmatan itu, Allah cabut kesehatan itu? Penyebab utamanya adalah, sebelum menyebutkan yang tiga lagi, ya, karena ada 4. Yang pertama Allah sebutkan adalah balla tukrimunal yatim, karena kau tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi gara-gara tidak memuliakan anak yatim, bukan hanya dicabut keberkahan, tetapi juga diambil lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, oleh karenanya kehadiran anak yatim bisa menjadi berkah buat kita manakala kita berbagi dan mengayomi mereka, bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di surga bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan 2 jari. Hanya kan 10 Muharram ini sering diadakan santunan anak-anak yatim yang dikenal dengan Lebaran anak-anak yatim. Ya. Nah, sebetulnya bukan hanya pada saat itu kita menyantuni, cuma mungkin diistimewakan pada saat itu. Tetapi kewajiban kita adalah ketika anak-anak yatim itu ada di tengah-tengah kita, maka perhatian kita, sosial kita terhadap anak-anak yatim itu harus muncul. Ya. Dan Ummu Hani sampai mempertahankan tidak mau dilamar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara kepengen menghidupkan anak-anak yatimnya. Nah, jadi kembali kepada permasalahan tadi, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat manusianya, beliau juga cinta kepada Rasul Shallallahu cinta kepada perempuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi manusia itu adalah dengan hubus sahawat minan nisa. Makanya di dalam Islam ada aturan, ya, cinta terhadap perempuan ini ada batasannya, ya, harus meluapkan nafsunya untuk perempuan, ada aturannya, yaitu melalui nikah. Dengan nikah ini maka bebas melakukan apapun kepada perempuan tersebut. Jadi ini merupakan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW, cinta kepada perempuan jangan sampai menjerumuskan kita. Tetapi tidak bisa disangkal dan tidak bisa dibantah kalau cinta terhadap perempuan itu adalah sebuah hiasan dalam diri laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kemudian ada lagi wal banin. Orang biasanya cinta sama anak-anak. Dan itu sudah fitratullah. Itu adalah sudah sunnatullah. Kalau ada orang senang sama anak-anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Walaupun di dalam Al-Quran ini disebutkan al-banin. Banin itu merupakan bentuk jamak dari ibnun, ya, anak laki-laki. Tetapi pada hakikatnya bukan anak laki-laki saja. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah cinta terhadap anak-anak. Ya. Makanya kalau
Ada orang yang sudah nikah sampai 8 tahun, 10 tahun, nggak punya anak, itu udah mulai galau. Karena ada keinginan siapapun untuk memiliki anak tersebut. Maka berbagai upaya itu dilakukan ya. Ada yang datang ke kiai minta doa, kemudian ada yang datang ke anak-anak yatim minta doa, karena diyakini bahwa doa anak-anak yatim itu mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang mereka. Nah, ada pengalaman saya, ada orang yang 8 tahun nikah belum punya anak, orang Puri Sriwidari di Cibubur. Kemudian kedua pasangan ini pasangan suami istri ini datang ke tempat saya minta doa sama anak-anak yatim. Doa lah itu bersama ya. Kemudian setelah 4 bulan nggak ketemu, tiba-tiba dia ngundang apa? Ngundang selamatan 4 bulanan ya. Jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keinginan yang datangnya nggak salah. Ini kan kadang-kadang datangnya ke dukun ya. Udah dukun udah main salahin orang aja kalau begitu kan. Makanya tidak boleh kita datang ke dukun kayak gitu. Tidak boleh datang ke orang pintar, itu nggak boleh kayak gitu. Malah nggak diterima amal sholat kita sampai 40 malam, nggak diterima kalau kita datang dan mempercayai ke dukun. Nah, jadi pada saat itu dia datang ya untuk minta doa, untuk berdoa sama-sama anak-anak yatim, dan 4 bulan kemudian dia mengundang anak-anak yatim saya itu untuk acara 4 bulanan ya. Jadi syukuran. Nah, setelah 4 bulan kita sudah lupa lagi, saking senengnya dia ya, saking senengnya punya anak, itu dari rumah sakit bukan lagi dibawa ke rumah tapi dibawa ke tempat saya ya, berdoa lagi di situ. Nah, ini saking senengnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah nikah itu punya keinginan untuk punya anak, dan itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan termasuk cinta terhadap harta benda. Ini nggak bisa disangkal, setiap manusia pasti memiliki ini, mempunyai rasa keinginan ini. Kemudian qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, baik berupa emas maupun perak, pokoknya harta benda yang kaitannya ini. Wal khailil musawwamah, dan punya kuda ya. Al khail, punya kuda yang cakep, yang indah ya. Kalau sekarang mungkin bukan kuda ya, tapi kendaraan gitu ya. Ya, memiliki kendaraan yang mewah. Nah, itu adalah hobinya manusia, keinginannya manusia. Wal an'am, dan termasuk juga punya binatang ternak, wal hars, dan juga punya perkebunan ya. Jadi ini adalah keinginan yang dimiliki oleh manusia yang bersifat duniawi, dan salah satu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, urusan dunia yang dicintai oleh kita dan dicintai oleh para sahabat-sahabat Nabi, itu adalah yang pertama at-tibu, dan yang kedua an-nisa, wewangian ya, parfum, dan yang kedua adalah perempuan. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan itulah yang menjadikan saya menjadi nyaman, senang ketika melaksanakan sholat. Wahadihil hisalu, beda dengan kita. Kalau kita kan senang dunia dalam sholat, kebawa sholat ya, sampai dalam sholat itu keingetannya urusan dunia. Kalau Nabi malah terbalik, justru dengan sebab itu menenangkan sholatnya. Kalau kita malah kebawa-bawa sampai ke sholat. Wahadihil hisalu lati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara ini terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisat minad dunya, beliau itu bukan untuk urusan, untuk kepentingan dunia. Fi syai'in, dalam sesuatu. Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya, karena segala sesuatu yang kalau lillah, karena Allah, itu tidak lagi menjadi urusan dunia. Jadi artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dan suka terhadap minyak wangi, suka kepada wanita, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang seperti ini bukan lagi urusan dunia, tetapi sudah merupakan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihatnya kan urusan dunia, pakai wangi-wangian, pengen di cium aromanya wangi gitu.
Kalau beliau bukan seperti itu, tetapi adalah ini menjadi urusan akhirat karena dilaksanakan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Seperti halnya yang ada padanya makanannya, kemudian tempat tinggalnya dan pakaiannya, ini untuk Nabi bukan lagi urusan dunia, tetapi semuanya adalah urusan karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu Syekh Ar-Rasyidi fil Majalisir Ra'iqah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Ar-Rasyid dalam kitab Al-Majalisil Ra'iqah, wa kana ma'hu sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan siapa? Ashabuhu, bersama sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, yang mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Julusan, dan mereka itu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin Siddiq, kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, "Sodakta ya Rasulullah." Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengakui di depan sahabat cinta yang tadi, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sodakta ya Rasulullah, betul kau ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya." Dan saya juga cinta, kata Abu Bakar As-Siddiq, minad dunya. Ai mimma kana bainas samawati wal ard, atau yang ada di antara langit dan bumi ini. Salasun, saya juga memiliki 3 perkara cinta terhadap dunia, kata Abu Bakar Siddiq. Apa kecintaannya? An-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesenangan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu untuk menyambung kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, cinta terhadap dunia. Beliau juga mengatakan, saya juga cinta terhadap dunia, dan cinta saya terhadap dunia yang pertama adalah an-nazru ila wajhi Rasulillah, yaitu memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, luar biasanya Abu Bakar Siddiq ini. Sampai beliau mengatakan cinta terhadap memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kesenangannya, merupakan kecintaannya. Jadi cinta dunianya Abu Bakar Siddiq itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa infaqu mali ila Rasulillah. Dan kecintaan saya terhadap dunia ini adalah berupa infak harta saya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar Siddiq kita tahu adalah seorang yang sangat hartawan, dan beliau itu dermawan, sehingga hartanya dihabiskan untuk perjuangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa antakuna ibnati tahta Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku jadikan anakku di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada anak dari Abu Bakar As-Siddiq ini dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyambung faqala Umar. Umar juga berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar. Kau juga benar ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan aku juga cinta terhadap dunia salas." Ada 3. Yang pertama, cinta saya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini maaf agak panjang ya hadis ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu cintanya Umar bin Khattab ini adalah kesenangannya itu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Pokoknya beliau kalau ngajak orang untuk dakwah, untuk ma'ruf, beliau tidak segan-segan untuk mengajaknya. Dan begitu berhadapan dengan yang munkar, beliau juga tidak segan-segan untuk mencegahnya. Ya. Bahkan mencegahnya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencegah kemunkaran itu dengan tangannya sendiri, ya, dia lakukan. Falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Jadi hobinya Umar, sahabat Umar ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kemudian yang kedua adalah watsaubul khalaqu, yaitu menggunakan baju atau pakaian-pakaian yang udah usang. Ya, yang udah yang udah kelihatan udah kumuh. Padahal beliau itu adalah Amirul Mukminin, padahal beliau itu adalah seorang yang pemimpin, seorang raja, tapi kesenangan beliau adalah pakai baju yang tidak seperti halnya orang-orang dan raja-raja pakai. Ya, senangnya adalah kesederhanaan, tapi bukan pencitraan, karena memang perilaku beliau adalah seperti itu. Kalau sekarang kan pakai baju kadang-kadang yang 100.000 pencitraan doang, padahal mah enggak seperti itu. Kemudian ruya annahu kana fi
qubbatihi arba'a asyarata rak'atan. Kemudian ada lagi tambahan-tambahan yang dicintai oleh beliau sampai 14 macam. Kemudian faqala Utsman radhiyallahu an, Utsman juga ngomong lagi. Nah, ketika Umar ngomong seperti itu, shadaqta ya Umar, kau juga benar ya Umar. Ya. Jadi ketika dia mencintai dunia itu dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dengan pakai pakaian yang sudah lusuh, Utsman membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar tersebut. Sementara beliau mengatakan wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Saya juga yang dicintai oleh saya dalam urusan dunia ini ada 3 juga. Yang pertama adalah isbaul ji'an, yaitu memberi kenyang kepada orang yang lapar. Ini hobinya Utsman bin Affan karena memang beliau seorang yang sangat dermawan. Wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya pakaian. Wa tilawatul Quran, dan hobinya Utsman adalah membaca Al-Quran. Ruwiya annahu khatamal Quran fi raq'ataini fil lail. Nah, bahkan diriwayatkan beliau itu mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat malamnya. Ya, subhanallah. Kemudian faqala Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an juga berkata, ya enggak mau ketinggalan. Apa kata beliau? Shaddaqta ya Utsman, engkau benar wahai Utsman bin Affan. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas, dan dicintai oleh saya dari dunia ini ada 3. Yang pertama adalah al-khidmatu lidhaif. Ya, beliau itu sukanya adalah khidmat kepada tamu, artinya menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu itu dimuliakan oleh beliau. Kemudian wasaumu fisayf, berpuasa di waktu panas. Ai fi waqti siddatil kharri, atau pada waktu yang sangat panas. Wadarbu li ailil i'da, dan kemudian hobinya Ali itu, ya, senangnya Ali itu adalah memukul kepada musuh-musuh Islam. Makanya beliau terkenal dengan keberaniannya, ya, dalam menjaga marwah Islam ini. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba pabaina mahum kadzalika idza'a Jibril. Ya, ketika mereka bersama-sama dan sedang membicarakan seperti itu, idza'a Jibril, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ay sayyiduna Jibril, berkata Sayyidina Jibril, arsalani Allahu tabaraka ta'ala lamma sami'a maqalatakum. Jibril berkata, saya diutus oleh Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan percakapan kalian. Wa amaruka ya Rasulullah, dan memerintahkan kepada engkau ya Rasulullah, antas alani, untuk kau bertanya kepada saya. Amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Jadi malaikat Jibril ini minta kepada Rasulullah SAW, silahkan tanya ya Rasulullah, kalau saya menjadi ahli dunia, kalau saya menjadi ahli bumi dan langit, ya, ahli dunia, nah itu kira-kira hobi saya apa gitu, kira-kira kesenangan saya apa? Matuhibbu ya Jibril. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bertanya justru kepada malaikat Jibril, apa yang kau sukai ya Jibril? In kunta min ahli dunia, kalau andai kata engkau menjadi penghuni dunia. Faqala, Jibril berkata, irsyadud dolin, saya akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Nah, ini urusan dunianya malaikat Jibril seperti itu. Ila tariqil mustaqim, yaitu menunjukkan ke jalan, dari jalan yang sesat ke jalan yang lurus. Wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, dan kemudian menentang kepada orang-orang yang mengembara, al-qanitin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan menentang, maksudnya memberikan ketenangan ya kepada orang-orang asing yang lagi mengembara, yang lagi yang lagi berada di luar daerahnya. Nah, itu diberikan ketenangan oleh malaikat Jibril bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, kemudian wa muawanata ahlil iyalil mu'sirin, dan yang ketiga adalah membantu
atau menolong terhadap keluarga-keluarga yang sedang kesusahan. Nah, ini hubud dunia, cinta dunianya, cinta urusan dunianya malaikat Jibril. Kemudian waqala Jibril alaihi salam, yuhibbu rabbul izzati jalla jalalu min abidi salasi hisal. Dan termasuk Allah Subhanahu wa taala juga cinta terhadap hambanya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah badlal istita'ah, mengerahkan kemampuan, ya. Mengerahkan kemampuan, yakni mengerahkan kemampuan fi ta'atillahi taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bukaa indan nadamah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan orang bisa menangis ketika rasa menyesal. Ketika dia bertobat, ada penyesalan, kemudian sampai meneteskan air mata. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Was-sabra indal faqah, dan sabar ketika ada kebutuhan. Ada kebutuhan, ada hajat, tapi belum datang-datang juga, belum tiba-tiba juga, tetapi sabar terus dilakukan oleh orang tersebut, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan itu. Ai wujudil hajat, ya ini adanya kebutuhan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cintanya para sahabat-sahabat Nabi, dan dicintainya oleh Nabi dalam urusan dunia dengan beberapa cara, ya, dengan beberapa hal. Nggak terasa sampai sudah Isra, karena memang hadisnya panjang, mohon maaf Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.